Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga ataupun anime Saint Seiya. Untuk video kali ini saya akan membahas Ares Chapter. Ares Chapter adalah proyek buatan penggemar tidak resmi yang terinspirasi dari Saint Seiya Knights of Zodiac yang dibuat oleh Danilo Sanana dan Sergio Piana. Latarnya adalah Saint Seiya Knights of Zodiac abad ke-21, lebih tepatnya pada tahun 2020 ketika Dewa Perang Ares kembali bereinkarnasi ke dalam tubuh penduduk bumi. Ia datang membawa kematian dan kehancuran ke seluruh dunia. Ares ingin memusnahkan seluruh umat manusia dengan melakukan pembantaian besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia pada waktu itu benar-benar diguncang. Para Saint Athena harus berjuang untuk memulihkan bumi yang dihancurkan oleh para Berserkers. Perang Suci Awal. Sepanjang sejarah, Athena telah melindungi bumi dari amukan para dewa. Kekuatan supranatural yang menyeramkan muncul sejak era mitologis. Para dewa Olympus bersikap tidak adil kepada manusia. Di zaman mitos, perang suci melawan dewa Ares adalah perang yang sangat menakutkan dan ujian tersulit yang pernah dihadapi Athena untuk melindungi bumi. Ares mengirimkan 4 prajurit terkuatnya yang dikenal sebagai penunggang kuda kiamat. Mereka berkeliling dunia menyebar kematian dan kehancuran. Jutaan orang tewas dan kehilangan tempat tinggal dan juga keluarga mereka. Ares menambah kengerian di bumi dengan mengirim wabah yang mengerikan lewat hujan terkutuk yang bernama Azure. Dampak dari hujan tersebut, sebagian besar penduduk bumi terkena wabah yang menjerumuskan dunia ke dalam kegilaan. Hujan Azure terus-menerus turun ke bumi seolah-olah langit sendiri menangis keras, siang dan malam. Kulit orang yang terkena hujan mulai berubah warna menjadi kebiruan dan menyebabkan rasa yang tidak enak, membuat kondisi tubuh menjadi sangat lemah, hingga membawa korban ke dalam kematian secara perlahan, karena air hujan tersebut mengandung racun. Bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi kejahatan dan kekerasan, mereka mengalami perubahan yang lebih buruk lagi. Pikiran mereka dikendalikan dan mereka berubah menjadi pembunuh yang kejam dan haus darah. Kutukan Ares membuat mereka menjadi kuat dan jadi mesin pembunuh yang disebut Berserkers. Pada saat itu, para Saint sangat kesulitan untuk dapat mengalahkan Berserker yang kuat. Di Sanctuary Athena hanya bisa mengumpulkan 50 orang Saint untuk memenangkan perang dengan memanfaatkan kekuatan senjata Saint Emas Libra. Perang Suci Baru. Di abad ke-21, lebih tepatnya di tahun 2020, reinkarnasi Ares di bumi telah mendapatkan kembali kekuatannya dengan melancarkan perang yang jauh lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Ketika hujan mulai turun terus-menerus membawa serta kutukan Azure, para Saint memahami tanda mengerikan tersebut bahwa perang melawan Ares akan kembali dimulai. Sebagai dewa yang cerdas dalam ahli strategi perang, Ares telah merubah rencananya sejak kekalahan perang sebelumnya. Saat itu, para Saint Athena membuat Ares kagum dengan kekuatan dan kemampuan mereka untuk melakukan keajaiban atas nama dewi mereka. Oleh karena itu, untuk bisa menang, Ares memutuskan untuk menggunakan kekuatan manusia. Ia memilih beberapa manusia pilihan yang gila dan haus darah untuk dijadikan pasukan tempur. Ia memilih manusia yang paling buruk dan paling jahat untuk dijadikan Berserkers lewat kutukan Azure. Para Berserker akan bersumpah setia dan menjadi pemuja abadi Ares. Mereka nantinya akan dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok dipimpin 4 penunggang kuda kiamat, pasukan terkuat Ares. Ares telah memastikan bahwa pasukannya yang haus darah harus memiliki armor khusus yang diberkati oleh darahnya. Armor tersebut bernama Kaurakas, mirip dengan Cloud Saint Athena. Pejuang baru Ares sangat setia karena mereka digerakkan oleh perasaan yang sama yang dirasakan oleh Ares terhadap dunia, yaitu kebencian murni, keinginan untuk menghancurkan. Para Saint Athena bertarung dengan sekuat tenaga, mencoba menghentikan rencana Ares sejak awal. Akan tetapi, rencana Saint tidak berjalan sesuai rencana karena Sanctuary belum siap untuk menghadapinya. Meskipun Athena telah bereinkarnasi, akan tetapi senjata andalan Athena, tongkat Nike, sang dewi kemenangan, telah hilang. Sehingga banyak veteran perang suci yang tewas karena jarak perang suci melawan Hades dan perang suci melawan Ares terlalu dekat. Sehingga dengan kutukan Azure dan keberingasan Berserker, pertahanan para Saint dapat dilemahkan. Namun, Athena tetaplah mewakili benteng terakhir umat manusia. Para Saint harus berlomba dengan waktu untuk mencari tongkat Nike, karena tanpa tongkat tersebut, Ares tidak bisa dikalahkan. Athena Layla. Layla adalah reinkarnasi baru Athena yang muncul setelah hilangnya Saurikido dan para Saint-nya.
Untuk waktu yang singkat, Sanctuary ditinggalkan. Sementara para Sen yang selamat dari perang suci melawan Hades mencari cara untuk memulihkan Sanctuary dan juga kekuatan tempur mereka. Layla adalah reinkarnasi baru Athena setelah Saurikido. Keajaiban terjadi. Athena bereinkarnasi dengan waktu yang cepat, tidak seperti biasanya yang membutuhkan waktu 200 tahun. Layla hadir untuk mengemban tugas mengumpulkan sebanyak mungkin Sen untuk bersiap menghadapi pertempuran melawan Ares. Layla lahir dan besar di Paris, Perancis. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Dia kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan mobil pada usia 14 tahun. Dan sejak itu dia bekerja dan hidup mandiri. Kondisi tersebut yang membuatnya tumbuh menjadi seorang yang sangat dewasa. Sagittarius Argaios ditugaskan pergi ke Perancis untuk meyakinkan Layla agar mau ikut dengannya sebagai dewi di Sanctuary Yunani. Layla dengan cepat memutuskan untuk ikut karena di sisi lain hidupnya sangat sulit dan dia baru saja kehilangan pekerjaan. Kesepian dan tanpa jaminan masa depan membuatnya benar-benar merasa diselamatkan oleh Argaios. Dunianya berubah menjadi lebih baik, tetapi pada saat yang sama Layla menyadari bahwa masa depannya akan penuh tantangan karena menerima takdir menjadi seorang dewi. Namun Layla memiliki kepribadian yang kuat dan teguh. Dia tidak pernah mundur ketika menghadapi masalah, bahkan yang mungkin akan sulit diatasi nantinya. Sekarang Layla berusia 17 tahun. Meskipun hanya berhasil mengumpulkan pasukan Sen yang sedikit, akan tetapi tiap Sen memiliki kemampuan individu yang sangat kuat. Sanctuary saat ini penuh dengan misteri. Misalnya tidak ada yang tahu identitas Paus Agung. Dia adalah sosok yang sangat dihormati di Sanctuary. Namun hanya Layla dan Ikki yang tahu identitasnya. Identitas Paus Agung saat ini adalah sang legenda Shiryu. Setelah menjadi seorang dewi, Layla mulai mempelajari situasi dan membuat beberapa perubahan penting pada tradisi dan hierarki para Sen. Yang pertama, karena Layla adalah wanita dengan keyakinan liberal, dia memutuskan Sen wanita tidak boleh lagi memakai topeng saat bertarung, karena di hadapan para berserker mereka semua sama. Yang kedua, Layla merasa heran di abad ke-21, para Sen masih harus melakukan misi dengan membawa peti logam besar berisi klot mereka. Ia lalu merubah tempat klot dengan kekuatannya menjadi medali dengan ukiran rasi bintang sesuai rasi bintang tiap Sen. Medali tersebut cukup kecil untuk dikenakan di leher sebagai liontin. Bentuk baru tersebut disebut Staters. Staters tidak hanya untuk membawa klot mereka dengan nyaman, tetapi juga untuk melindungi Sen dari Azure, kutukan Ares yang mengerikan. Para Sen juga bebas meninggalkan Sanctuary dan tinggal di rumah mereka sendiri, kecuali jika dipanggil oleh Athena dan Paus Agung. Mereka harus segera menghadap. Dengan cara ini, para Sen dapat berkeliling dunia untuk mencari calon Sen untuk bergabung dengan pasukan Athena. Belum lagi fakta bahwa Ares saat ini terlalu kuat dan tidak terpikirkan bisa mengalahkannya dengan kekuatan saat ini. Nah, itulah untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.